Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra. Saya pendamping PKH Kelurahan Sempur dan Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara menstimulasi pada modul 5, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membabarkan dan memberikan contoh mengenai sesi 7, mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Sebelum kita melangkah kepada pemberian stimulasi pada bayi usia 6 sampai 12 bulan, saya akan memberikan dulu bagaimana sih prinsip pemberian stimulasi pada bayi, khususnya pada bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan. Ya, pertama dalam kita akan melakukan stimulasi itu harus dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin kita melakukan stimulasi karena ini adalah anak kita sendiri. Bagaimana kita memberikan stimulasi tapi kita tidak berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang. Terus dalam memberikan simulasi kita harus memberikan simulasi itu dengan cara yang baik. Karena apabila tidak baik, pada usia 6 sampai 12 bulan ini apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu akan sangat mudah sekali direkam oleh anak-anak. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menjaga sikap dan ucapan. Terus kita harus memberikan stimulasi itu harus sesuai dengan usia anak. Tidak mungkin pada usia 6 sampai 12 bulan kita berikan stimulus untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Jelas sangat jauh sekali ya. Terus kita harus bervariasi dalam melakukan stimulasi kepada anak. Jadi mungkin jangan melakukan stimulasi yang itu-itu saja. Misalkan hanya memanggil namanya, ataupun misalkan memberikan rangsangan melalui misalkan memberikan gambar atau tapi mungkin agar ada sedikit variasi yang harus dilakukan oleh orang tua agar si anak tidak mudah bosan dan akhirnya mau untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Terus dalam melakukan stimulasi juga kita tidak boleh memaksa. Jadi mungkin ada juga beberapa momen mungkin si anak, kalau bahasa orang dewasa lah, dia lagi bad mood, kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk kita melakukan stimulasi. Akhirnya pasti akan tidak nyambung, akhirnya mungkin akan lebih banyak menangis si anaknya. Jadi rangsangannya akan kita berikan tidak akan sampai pesannya kepada si anak tersebut karena si anak sedang bad mood lah, seperti itu. Terus kita juga harus seimbang dalam memberikan kesempatan pada anak laki-laki dan perempuan. Jadi kita tidak boleh membelah-belahkan gender di sini. Dan terakhir adalah memberikan pujian apabila si anak sudah berhasil melaksanakan rangsangan yang sesuai dengan kita laksanakan. Kita harus memberikan pujian dengan memberikan tepuk tangan ataupun memberikan senyum kepada anak tersebut. Terus dalam fase usia 6 sampai 12 bulan juga terdapat dua kesempatan juga, yaitu pada anak usia 6 sampai 9 bulan dan juga pada anak usia 9 sampai 12 bulan. Untuk anak usia 6 sampai dengan 9 bulan itu kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalkan di depan rumah kita terdapat tumbuh-tumbuhan ataupun bunga. Nah, kita bisa merangsangnya dengan mencontohkan warna daun itu apa, warna bunga itu apa misalkan, atau ada kupu-kupu itu tanaman ataupun warna kupu-kupu tersebut apa. Terus berbicara pada bayi itu dengan ucapan yang benar. Mungkin kebanyakan di kita misalkan mamam, bicara kepada bayi itu mamam, padahal mungkin itu sesuatu yang salah ya. Yang harusnya kita berikan ucapan makan, ataupun satu lagi biasanya mimi cucu. Nah, di sini bukan berarti saya iklan ya, mimi cucu. Biasanya banyak orang tua selalu mengucapkan kata tersebut, tetapi itu katanya yang setelah kita pelajari
pada sesi 7 ini ternyata itu salah. Yang harus kita ucapkan yang benar adalah minum susu, supaya bayi terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan benar, sehingga melafalkannya itu dengan baik dan bagus untuk nanti ketika dia mulai beranjak dewasa. Terus rangsang dengan kita membaca buku cerita, terutama buku cerita yang mengandung nilai-nilai pesan moral ataupun pesan kehidupan, sehingga walaupun mungkin belum mengerti 100% minimal ada kata-kata yang bisa tertanam di dalam otaknya. Terus memanfaatkan peralatan rumah tangga yang tidak terpakai tapi kondisinya masih bagus, sehingga tidak membuat celaka pada bayi tersebut. Seperti misalkan bangku, ya, bangku itu bisa dipakai untuk dipegang oleh si bayi usia 0 atau 9 bulan untuk belajar dipegang, belajar melangkah, ataupun supaya bisa si bayi itu dorong sehingga belajar melangkah dan belajar berjalan. Tapi diusahakan bahannya juga baik dan tidak mencelakakan si bayi tersebut. Terus pada usia 9 dan 12 bulan mungkin mendekati sedikit dewasa, sedikit mulai beranjak besar ya. Jadi bisa kita rangsang dengan bermain bola. Dalam artian bermain bola di sini tidak dalam bermain bola sesungguhnya, tapi misalkan kita bisa pertama-tama dengan mengenalkan si bola itu sendiri berbentuk bundar. Biasanya bola itu warna-warni, atau dengan awal ataupun untuk misalkan bayinya perempuan kita bisa main lempar tangkap dengan jarak tentunya jangan terlalu jauh. Kita bisa melempar kepada si bayi tersebut dan si bayi itu bisa menangkap bola tersebut, walaupun mungkin pasti belum sempurna tangkapannya, tapi itu udah merangsang gerak sensoriknya dan motoriknya. Terus juga belajar berjalan, misalkan dengan kita pegang si tangannya sambil belajar 1, 2 sambil dipegang, sambil si bayinya tersebut sambil dipegang. Nah, itu jelas sangat bermanfaat sekali bagi pergerakan otot-ototnya. Terus intinya secara garis besar di sini manfaat stimulasi adalah meningkatkan kemampuan koordinasi motorik dan kekuatan otot dan ketangguhan bayi. Jadi jelas di sini terutama pada stimulasi bermain bola dan stimulasi belajar berjalan, jelas di sini sangat berguna sekali bagi kemampuan otot si bayi dan kemampuan motorik si bayi, supaya baguslah dalam merangsang perkembangan dan pertumbuhan ototnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai stimulasi pada bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian video materi kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.